Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu hal yang kita perlu tahu, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita nyanyi bersama-sama. Na 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 na. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama kita katakan. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Karena kita memuji Engkau, memberikan Engkau ya Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk
kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Bapak Ibu masih memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau berdiri silakan sambil memuji Tuhan. Yang mau duduk juga dipersilakan. Amin. Haleluya. Mari kita kembali memuji Tuhan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, ulang kemuliaan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besarlah dan menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman. Dia datang, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada, katakan yang telah ada. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya.
Roh Kudus kau ku rindu, dengan minyak yang baru uratiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah, datang Roh Kudus kau ku rindu, dengan minyak yang baru uratiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu menimpa hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, datang Roh Kudus kau ku rindu, dengan minyak yang baru uratiku, datang dan penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu menimpa hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu menimpa hidupku. Sama-sama sekali lagi kita katakan dari awal, mari kita katakanlah Roh Kudus penuhi kami. Datang Roh Kudus kau ku rindu, dengan minyak yang baru uratiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah, datang Roh Kudus kau ku rindu, minyak yang baru uratiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu menimpa hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku,
Urapanmu mengubah hidup satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Mari kita bersyukur buat Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang sudah diberikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur. Sika nama sakoria lamo, siara labaya raba sakoria lamo. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Siara labaya raba sakoria labaya ramo. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan bagi para dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan
untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar program vaksinasi untuk mengatasi penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan aman, lancar dan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Kami juga doakan hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa untuk firman Allah yang akan kami dengar sebentar lagi. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 9. Kita akan baca ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama keempat ayat ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Penduduk dunia hari ini sekitar 7.900.000.000 jiwa. 275 juta diantaranya tinggal di Indonesia. Ini adalah jumlah yang sangat banyak. Firman Allah yang kita baca hari ini mengatakan bahwa melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Tuhan melihat penduduk dunia yang begitu banyak hari ini,
hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Salah satu alasannya adalah orang banyak yang seperti domba yang tak bergembala. Firman Allah mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apakah artinya orang banyak yang seperti domba yang tidak bergembala? Dalam Alkitab kita membaca bagaimana Musa berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya menjadi seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam doa Musa ini, domba yang tidak mempunyai gembala menggambarkan keadaan umat Tuhan yang tidak mempunyai seorang pemimpin yang akan memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Sebagai jawaban kepada doa Musa ini, Tuhan mengangkat Yosua untuk memimpin umat Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Bila pengembaraan umat Tuhan zaman dahulu di padang gurun menggambarkan kehidupan umat manusia sehari-hari, dan tanah perjanjian melambangkan sorga dan semua yang Tuhan janjikan dan sediakan untuk semua orang yang percaya kepadanya, maka domba yang tidak bergembala berbicara mengenai mereka yang tidak mempunyai orang yang dapat memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian sorgawi dan menerima semua yang Tuhan telah janjikan dan sediakan untuk mereka. Menurut firman Allah, inilah keadaan kebanyakan penduduk dunia pada masa kini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tetapi puji Tuhan, pada hari ini kita mempunyai Dia yang lebih besar dari Yosua, yang akan memimpin kita untuk masuk ke tanah perjanjian sorgawi dan menerima dan mengalami penggenapan dari semua yang telah Tuhan janjikan dan sediakan di dalam firman-Nya. Firman Allah berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Apakah saudara ingin masuk sorga? Apakah saudara ingin mengalami penggenapan janji Allah dan semua yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara? Inilah yang harus saudara lakukan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apakah artinya orang banyak yang seperti domba yang tidak bergembala? Firman Allah mencatat, ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus memberi mereka makanan rohani dengan mengajarkan firman Allah kepada mereka. Dan kalau kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita akan menemukan bahwa selain memberikan makanan rohani, Yesus juga memberikan makanan jasmani dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Jadi kita melihat di sini domba yang tidak bergembala berbicara mengenai mereka yang miskin rohani yang membutuhkan pengajaran firman Tuhan. Domba yang tidak bergembala berbicara mereka yang miskin materi, yang kebutuhannya jauh melampaui persediaan dan atau kemampuan yang ada. Mari kita mawas diri. Apakah kita termasuk ke dalam kelompok mereka yang miskin rohani, yang membutuhkan pengajaran firman Tuhan? Mari kita mawas diri. Apakah kita termasuk ke dalam kelompok mereka yang miskin materi, yang kebutuhannya jauh melampaui persediaan dan atau kemampuan yang ada? Bila ya, maka kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dikasihani oleh Tuhan Yesus. Seperti kata firman Allah ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apalagi artinya orang banyak yang seperti domba yang tidak bergembala. Dalam Alkitab kita membaca, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Keadaan umat Tuhan yang diperintah oleh Raja Ahab yang murtad dan menyembah berhala digambarkan sebagai domba-domba yang tidak mempunyai gembala di dalam ayat yang baru kita baca ini. Jadi domba yang tidak mempunyai gembala berbicara mengenai keadaan orang-orang yang tidak ada orang yang memimpin mereka untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhan yang benar. Akibatnya mereka terjerumus ke dalam penyembahan berhala dan praktek-praktek lainnya yang dilarang oleh firman Allah. Firman Allah menggambarkan keadaan domba yang tidak bergembala sebagai berikut. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Di sini orang banyak yang seperti domba yang tidak bergembala, berbicara mengenai orang banyak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pemeliharaan rohani, sehingga akhirnya terjerumus ke dalam praktek-praktek yang dilarang oleh firman Allah, seperti menyembah berhala, seperti terafim yang adalah jahat di mata Tuhan. Firman Allah mengajarkan bahwa penyembahan berhala juga bisa datang dalam bentuk segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Orang yang banyak yang seperti domba yang tidak bergembala juga berbicara mengenai orang banyak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pemeliharaan rohani, sehingga akhirnya terjerumus ke dalam praktek-praktek yang dilarang oleh firman Allah, seperti terlibat dalam tenung yang adalah dusta. Maksudnya segala bentuk tenung dan ramal-meramal yang tidak dapat menolong menyelesaikan masalah kehidupan. Mimpi-mimpi yang hampa, maksudnya mimpi-mimpi yang tidak ada berasal dari Tuhan sehingga tidak berguna. Dan hiburan yang sia-sia, hiburan yang tidak memberi kelegaan yang sesungguhnya. Akibatnya banyak yang menderita sengsara, lelah, dan terlantar. Kepada mereka yang menderita sengsara, lelah, dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala inilah Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan-Nya. Dan belas kasihan Tuhan ini membuat Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi jawaban Tuhan bagi orang banyak yang menderita sengsara, lelah, dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala adalah mengajarkan firman Allah, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini juga yang perlu dilakukan oleh gereja Tuhan pada masa kini. Gereja pada masa kini harus menjadi gereja yang memberitakan firman Allah, sebab firman Allah menuntun kepada keselamatan. Kita baca dalam firman Allah, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Apakah ada yang ingin diselamatkan dari hukuman dosa? Apakah ada yang ingin diselamatkan dari rasa bersalah karena dosa? Apakah ada yang ingin diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa? Apakah ada yang ingin diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa? Apakah ada yang ingin diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa? Apakah ada yang ingin diselamatkan dari kesulitan keuangan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, dan rupa-rupa kesulitan dan masalah yang lain? Apapun yang menjadi keperluan saudara, iman kepada Kristus Yesuslah yang akan menyelamatkan saudara. Bagaimanakah kita dapat memiliki iman yang menyelamatkan ini? Firman Allah yang kita baca ini mengatakan bahwa kitab suci dapat menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sementara kita mendengarkan firman Allah, sementara kita membaca firman Allah, sementara kita menghafalkan ayat-ayat firman Allah, sementara kita merenungkan bagaimana kita dapat mentaati firman Allah, sementara kita mentaati firman Allah, kita akan menerima iman kepada Kristus Yesus yang dapat menuntun kita kepada keselamatan. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan akan melakukan usaha terbaik untuk rajin dan tertib mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, menghafalkan firman Allah, merenungkan bagaimana dapat mentaati firman Allah, dan mentaati firman Allah. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih.
Turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jawaban Tuhan bagi orang banyak yang menderita, sengsara, lelah, dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala adalah dengan mengajarkan firman Allah, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Gereja harus menjadi gereja yang memberitakan firman Allah, sebab firman Allah berkuasa untuk memperbaiki kelakuan. Firman Allah mengajarkan bahwa kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Allah oleh iman kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Allah mengajarkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia dengan cuma-cuma, walau manusia itu sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Jadi semua orang bisa diselamatkan asalkan mau menerima kasih karunia Allah ini. Dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan ini diterima dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di atas tadi sudah kita baca bagaimana kitab suci dapat menuntun kita kepada iman kepada Kristus Yesus. Ternyata manfaat kitab suci atau firman Allah tidak berhenti sampai di sini. Kitab suci atau firman Allah juga bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah berfungsi seperti cermin yang dapat menyatakan kesalahan. Bila kita tidak bercermin, kita tidak tahu apakah wajah kita kotor atau bersih. Begitu pula bila kita tidak membaca firman Allah, kita tidak tahu apakah sikap, kata, dan perbuatan kita benar atau tidak. Ketika kita membaca kitab suci, maka firman Allah akan menyatakan kesalahan. Ketika kita membaca kitab suci, firman Allah akan mengajar dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita dapat memperbaiki kelakuan kita. Sehingga dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tujuan dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita secara cuma-cuma, semata-mata karena iman kepada Tuhan Yesus, adalah supaya kita dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sementara kita mendengarkan firman Allah, sementara kita membaca firman Allah, sementara kita menghafalkan firman Allah, sementara kita merenungkan bagaimana kita dapat mentaati firman Allah, sementara kita mentaati firman Allah, keselamatan, pengampunan dosa, dan segala berkat yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan di dunia ini adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya, dan kita terima semata-mata dengan beriman kepada Tuhan Yesus
yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Sedangkan perbuatan baik adalah ucapan syukur kita untuk kasih karunia Allah yang kita terima oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Di belakang saya ada foto dari pendeta yang bernama Cyrus Ingerson Scofield. Scofield adalah seorang pengacara yang doyan minum minuman keras. Saat itu Scofield belum menjadi orang Kristen. Saat ia berumur 36 tahun, seorang kawannya datang ke kantornya dan bertanya, "Mengapa engkau tidak menjadi orang Kristen?" Scofield menjawab, "Bukankah Alkitab mengatakan pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah?" Temannya lalu menjelaskan apa yang telah diperbuat oleh Yesus ketika ia mati di kayu salib. Scofield memutuskan untuk percaya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kuasa dosa dipatahkan. Dia berhenti mabuk-mabukan. Saat menyadari bahwa ternyata dirinya hampir tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, Scofield bertekad untuk mendalami firman Allah lebih dari apapun juga. Tidak lama kemudian, Alkitab pun menjadi lebih daripada madu bagi dirinya. Scofield menjadi guru Alkitab terkenal. Catatan-catatan Alkitab yang dibuatnya dibukukan menjadi Alkitab Scofield yang menolong banyak orang untuk memahami dan mentaati firman Allah. Tuhan Yesus yang mengubah hidup Scofield dari seorang yang kecanduan alkohol menjadi seorang yang menolong banyak orang untuk mengerti dan mentaati firman Allah. Ada di sini sekarang ini. Dia berkuasa dan bersedia mengubah hidup saudara dan saya. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara ingin Tuhan mengubah hidup saudara. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara memutuskan akan memperlengkapi diri untuk setiap perbuatan baik dengan rajin dan tertib mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, menghafalkan ayat-ayat firman Allah, merenungkan bagaimana kita dapat mentaati firman Allah, dan yang terutama saudara memutuskan akan memperlengkapi diri untuk setiap perbuatan baik dengan rajin dan tertib mentaati firman Allah. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan-tangan itu. Sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup,
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta semua orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan
dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Bapa kami yang di sorga, ubahlah hidup saya. Saya ingin diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena itu, tolong saya untuk rajin dan tertib mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, menghafalkan firman Allah, merenungkan bagaimana saya dapat mentaati firman Allah. Tolong saya Tuhan untuk mentaati firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami.
Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ini saatnya berdiri di altarnya. Allah Maha Kudus hadir di sini.
Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan keuangan. Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah untuk semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya sekarang ini. Beri kepada kami hari lepas hari ya Bapa, makanan kami yang secukupnya. Dan beri kepada kami juga persediaan Tuhan yang berlimpah. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan dan usaha. Tuhan yang memberikan pekerjaan dan usaha. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan dan usahanya. Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Mari Bapa, yang rumah tangganya bermasalah, Tuhan tolong dan pulihkan. Yang sedang bersekolah dan kuliah, Tuhan tolong. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Bapa menjauhkan kami dan semua anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan kebiasaan yang tidak baik. Kami berdoa agar kepada orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang ingin menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen dan sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking kau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan agar setiap tubuh yang sakit disembuhkan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh hilang pengharapan, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Setiap orang harus tahu, Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus.
Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu, Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu, Yesus bagus, Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya amin. Mengiringmu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk memuliakan-Mu. Kekuatan
bagimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan